Alright guys, welcome back again di Bitcoin Update. Jadi untuk update kali ini kita akan quick aja, just simple report karena memang kita ngelihat ada pergerakan yang lumayan menarik ya pada Bitcoin hari ini. Jadi bagaimana potensi berikutnya dan langsung aja kita masuk ke dalam update price actionnya. Jadi starting dari time frame daily. Sebetulnya kemarin kita udah sempat bahas satu new recordnya untuk Bitcoin. Dan before saya bahas lebih lanjut, saya hampir lupa. Thank you banget teman-teman yang kemarin udah sempat mensupport di video terakhir, udah ngasih likes buttonnya. Jadi dengan jumlah likes yang ada, saya pikir kayaknya confirm ya, kita akan adakan live streaming untuk next week untuk menyambut GDP data dan juga potential masalah resesi yang kemarin cukup hangat diperbincangkan bagi banyak orang. Jadi sebenarnya saya ngelihat konteks resesi itu lebih ke arah untuk peluang, dan seperti apa peluangnya ya kita nanti discuss. Nah by the way teman-teman, kalau kita ngelihat posisi Bitcoin saat ini untuk time frame daily, jadi kita sempat ngelihat Bitcoin tadi sempat turun ya, sekitar sampai level 18.500 ya atau 18.600, tapi kemudian dia terpantul kembali. Sebenarnya untuk situasi market yang sangat rendah volatilitasnya, seperti situasi kita saat ini, itu saya nggak terlalu bisa bilang bahwa ya based on apa yang saya pelajari ya, based on apa yang saya perhatikan juga. Kalau misalkan pada saat market lagi bergerak hanya sideways aja, seperti situasi pada saat ini, sebenarnya kita bisa bilang tidak ada activity di market. Ya, artinya yang trading dia lagi. Nah, dengan aktivitas yang low volatile ini, sometimes technical analysis jadi tidak begitu valid. Cuman tetap kita harus kasih update ya, karena teman-teman harus bisa punya gambaran ya terhadap apa yang sedang terjadi saat ini. Satu hal yang perlu di note adalah kita masih di trend bearish. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan, sellers masih mendominasi, buyers masih mempertahankan support, kita masih berada di range harga yang sama aja. Tapi ada satu yang kalian harus pantau, yaitu trendline pada bagian atas ini. Jadi kita udah bahas ini beberapa kali. Ada orang yang katakan sudah breakout, ada orang yang bilang belum breakout, which is saya salah satunya, karena saya percaya breakout itu harus diiringi dengan volume yang besar atau adanya activity. Mungkin salah satu faktor pendorongnya ada juga seperti ekonomi yang shifting dari yang mungkin negatif jadi mulai positif. Nah itu bisa menjadi salah satu faktor pendukungnya. Nah, di sisi lain kita ngelihat dolar hari ini terreject sangat powerful. Bahkan untuk time frame 1 jam kalian bisa lihat bahwa dolar saat ini itu kembali testing terhadap level support yang terbentuk pada pergerakan sekitaran tanggal 18 Oktober lalu. Jadi, menilai dari situasi daripada si dolar, karena sayangnya kita sekarang sudah masuk ke hari Sabtu ya. Jadi dolar udah nggak akan ada aktivitas lagi. But at least pergerakan terakhirnya itu bisa kita istilahnya bisa kita jadikan sebagai salah satu clue lah ya, atau salah satu petunjuk terkait dengan direction yang akan Bitcoin pilih ke depannya. Nah, paling sedikit pesan saya terakhir ya, sekali lagi ini untuk report aja, perhatikan di bagian topnya ya, atau resistance-nya. Karena semakin lama range kita akan semakin tipis. Jadi kalau kita bisa balik ke 19.000 atau 20.000, saya rasa itu sedikit banyak sudah memberikan gambaran terkait dengan market yang istilahnya arah yang dipilih oleh market ya. Cuman satu hal lagi yang perlu di note sekali lagi, ingat teman-teman, Bitcoin seringkali melakukan yang namanya fake out, jadi itu juga perlu kita waspadai. Nah, untuk time frame hourly-nya, coba diperhatikan. Kita sebelumnya sempat melihat sebuah trendline tersebut sudah berhasil di break, dan at least kalau misalkan untuk pergerakan di time frame 1 jam, prosesnya mungkin sudah mencangkup sedang retest ya. Jadi istilahnya dia seperti break ya, break and retest. Okay. And then ya perhaps kita bakal ngelihat dia mungkin sedikit melanjutkan penguatan, tapi sekali lagi teman-teman, range yang ada di bagian atas itu semakin terbatas, which is kita nggak bisa dapetin banyak pergerakan, naik cuma 1,5%. Nah cuman ini adalah kabar yang menurut saya yang paling penting yang kita perlu note adalah Bitcoin somehow tadi sempat terjadi semacam fake out. Ya, jadi kalau kalian perhatikan di sini sempat dia kelihatan seperti break dari low point sebelumnya atau low point pergerakan kemarin, but then kita ngelihat dia ngetes terhadap area imbalance-nya ya. Ini area yang kemarin sudah saya sempat mention. Area tersebut memiliki istilahnya demand yang cukup powerful karena somehow big fund institutions mereka ngangkat harganya dari range price tersebut. Jadi kalau misalkan harga kembali lagi ke level itu, mungkin bisa men-trigger orang-orang untuk taking action. Dan ternyata
lumayan signifikan diiringi dengan dolar. Jadi istilahnya ada korelasi antara dolar dan Bitcoin di level yang lebih kurang sama, tapi untuk dolar dia ke-reject, untuk Bitcoin dia nge-rebound ya, dan akhirnya Bitcoin berhasil break. Tapi apakah ini akan valid? Apakah ini akan bertahan sampai besok? Ya terus terang besok sudah masuk weekend, lagi-lagi market akan sideways, lagi-lagi market akan slow ya. Jadi ya paling sedikit reminder dari saya adalah jangan terburu-buru taking action, apalagi ngelihat candle hijau seperti ini, jangan terburu-buru ke trigger karena balik lagi overall trend still bearish. Oke, itu yang perlu di note untuk saat ini. Kita update lagi besok, dan di hari Minggu untuk yang weekly-nya kita akan bahas mungkin sedikit untuk jangka panjang before, jadi ini sedikit pemanasan ya before kita live streaming minggu depan. Thank you everybody, sampai ketemu di update berikutnya. Cheers guys, happy weekend, God bless, bye bye.